Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Gitawati. NIM saya 22030100022. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tugas RPP belajar pembelajaran dari dosen pengampu Ibu Dr. Teti Kumalasari MSc. Rencana program pembelajaran atau RPP. Sekolah SD Kusuma, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi indahnya puisi kelas 5 semester 2, tahun pembelajaran 2001-2022. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Rencana program pembelajaran RPP adalah 1. Tujuan pembelajaran, 2. Kegiatan pembelajaran dibagi dalam 3 hal, 1. Kegiatan pendahuluan, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutup, dan 3 adalah penilaian. 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 2 kali pertemuan menggunakan Zoom, peserta didik dapat memahami, menjelaskan, berdiskusi, dan mengapresiasikan dengan membuat puisi tentang sekolah dengan benar dan bertanggung jawab. Kedua adalah kegiatan belajar. Kegiatan belajar dibagi menjadi 3. Pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu siswa melakukan pembukaan dengan salam pembuka dari Zoom dan berdoa saat mulainya pembelajaran. Pendidik memberi tahu tentang tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti di mana adalah peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru melalui Zoom. 2. Peserta didik menyimak pembelajaran dan dapat menjelaskan pengertian dan unsur pembentuk puisi. 3. Peserta didik memahami struktur dan jenis-jenis puisi, dengan demikian dapat menjelaskan struktur dan jenisnya. 4. Peserta didik membaca materinya di buku yang telah diberikan oleh pengajar pada materi kelas 5. 5. Peserta didik menonton video penjelasan puisi dalam Zoom. Yang ketiga adalah penutup. Penutup di mana adalah pengajar memberikan semangat kepada peserta didik dalam menuntut ilmu, seperti pertumbuhan karakter, semangat menuntut ilmu dalam masa pandemi ini. 2. Pengajar mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan motivasi tetap semangat belajar dan mengakhiri dengan kegiatan berdoa. 3. Penilaian. Penilaian terbagi menjadi 4. 1. Sikap, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tanggung jawab terhadap pekerjaan, disiplin dalam waktu. 2. Keaktifan, ikut serta dalam berdiskusi dan kan pembelajaran jika tidak memahaminya. 3. Pengetahuan, dapat menjelaskan tentang puisi. 4. Keterampilan. Keterampilan adalah dapat membuat puisi dan membacakannya. Puisi indah terbagi menjadi 3. A. Pengertian puisi dan unsur pembentuk puisi. B. Struktur puisi. C. Jenis-jenis puisi. Pengertian puisi dan struktur puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata dalam puisi. Kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, dan penanggungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja kamu jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Unsur pembentuk puisi. A. Majas dan irama. Teks puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan irama.
Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya, untuk menimbulkan kesan-kesan terhadap bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, pengulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, paralelisme, metafora, hiperbola, dan perumpamaan. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang, berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dan sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, dan bahagia. B. Penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. C. Kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah suatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Dalam puisi, seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan dan ketangguhan. D. Berimajinasi dalam puisi. Berimajinasi adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara, imajinasi audiotif, melihat benda-benda, imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda, imajinasi tekstil. Struktur puisi terbagi menjadi 4: tema, nada dan suasana, perasaan dalam puisi, dan amanat. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi asing berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imajinasi, majas, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadiahkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Puisi terbagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah jenis puisi yang terikat beragam aturan dari segi rima, bait hingga suku katanya. Setiap jenisnya memiliki ketentuan yang berbeda dengan jenis-jenis lainnya. Jenis-jenis puisi lama adalah puisi Karminah, Taliban, Saloka, Mantra, Syair, dan Gurindam. Puisi baru. Puisi baru adalah satu jenis puisi yang memiliki bentuk yang lebih bebas dalam hal aturan, mulai dari jumlah baris, suku kata, rima, dan irama.
baru diartikan sebagai suatu jenis puisi modern yang sudah tidak terikat lagi oleh aturan-aturan atau dibuat secara bebas oleh sang pengarang, dan puisi ini ada atau lahir setelah puisi lama. Contohnya adalah puisi balada, puisi haimani, puisi ode, puisi romansa. Menjelaskan tentang menerapkan teori behaviorisme untuk menghadapi anak tentarum. Setiap orang tua tentu akan bahagia jika memiliki anak yang berperilaku baik, disiplin, dan patuh pada aturan yang berlaku. Sebaliknya, orang tua akan resah dan mudah marah jika anaknya terlalu sering membuat ulah. Menurut behaviorisme, kita dapat mempengaruhi atau membentuk perilaku anak dengan baik dengan cara salah satu konsep dasar dalam behaviorisme adalah reinforcement atau pemberian penguatan pada perilaku tertentu yang diharapkan. Contohnya, ketika anak diajak pergi ke mall, kemudian ia meminta mainan dengan harga yang sangat mahal, namun mainan tersebut sudah dia miliki di rumah, sehingga orang tua tidak ingin membelikan mainan yang diminta si anak. Sayangnya, ketika keinginan tidak dituruti, si anak mulai menangis dan melakukan aksi protes kepada orang tuanya. Kemudian anak itu akan memukul dirinya di hadapan orang tua dan orang ramai dan berguling-guling di lantai. Dalam situasi yang mana anak sedang tentarum, seperti contoh tersebut, apa yang akan kamu lakukan jika ada posisi orang tuanya? Menurut konsep behaviorisme, jika orang tua menurut keinginan si anak, artinya ia sedang memberikan penguatan atau reinforcement atau perilaku buruk untuk anak. Di sisi lain hari, lebih besar kemungkinan si anak akan mengulangi perilaku buruknya lagi. Anak akan menggunakan tentarum sebagai senjata untuk mengendalikan orang tuanya agar orang tuanya menuruti semua keinginannya. Sebaliknya, jika orang tua menunjukkan sikap yang tenang dan tidak menuruti keinginan si anak, artinya ia memberi penguatan kepada perilaku buruk anaknya. Artinya, ia tidak memberi penguatan kepada perilaku buruk anaknya. Berapa waktu kemudian, anak akan berhenti menangis karena ia tahu bahwa tentarum tidak membawa keberhasilan bagi misi meminta mainan. Ini juga akan memperkecil kemungkinan si anak mengulanginya kembali di lain waktu. Bersikap tenang saat anak tentarum di depan umum tidak terlalu mudah. Sebagian orang tuanya tidak sikap mental menanggung rasa malu dan khawatir akan dipandang buruk oleh orang lain yang melihat di sana. Segala menuruti saja keinginan anak daripada dianggap tidak peduli dan tidak sayang terhadap anak tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.